Materi penghijauan dan pemilahan sampah dibagi menjadi dua bab. Bab yang pertama adalah penghijauan dan bab kedua adalah pemilahan sampah. Bab penghijauan sendiri dibagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama pengertian, kedua perbedaan, ketiga manfaat dan tujuan, dan yang keempat adalah contoh. Yang kita bahas pertama adalah pengertian. Pengertian dari penghijauan adalah segala upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kembali kondisi lahan agar dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan fungsinya semula. Jadi agar kita bisa memanfaatkan suatu lahan secara optimal, kita sendiri harus menjaganya dengan melakukan penghijauan dan sebagainya. Kemudian, next, reboisasi. Apa itu reboisasi? Apakah kalian tahu reboisasi itu apa? Oke, kita akan bahas. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya lagi. Jadi, ini adalah subbab perbedaan, di mana perbedaan antara penghijauan dan reboisasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari penghijauan dan reboisasi, maka kita dapat menyimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu pada tempat kita melakukan penanaman. Kalau penghijauan, tempatnya di daerah yang belum banyak ditumbuhi pepohonan, seperti pinggir jalan, kemudian lahan-lahan kosong di sekitar rumah warga, dan sebagainya. Sedangkan reboisasi lebih mengacu pada hutan-hutan yang sedang gundul. Kemudian, next ke manfaat dan tujuan daripada penghijauan. Manfaat yang pertama adalah secara hidrologis. Secara hidrologis, pepohonan yang ditanam dapat menyerap dan juga menyimpan air, sehingga pada musim kemarau dapat dijadikan sebagai cadangan air, sedangkan pada saat musim penghujan dapat mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, secara ekologis. Secara ekologis, pepohonan hasil penghijauan dapat menjadi salah satu komponen biotik terbaik. Yang ketiga, secara klimatologis. Pepohonan dapat meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global melalui proses fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang keempat, secara edapis, yaitu pohon-pohon yang ditanam bisa dijadikan tempat hidup atau tempat tinggal beberapa spesies hewan. Yang keenam, secara estetis. Penghijauan akan mempercantik suatu kawasan atau tempat. Yang ketujuh, secara protektif. Penghijauan dapat memberikan perlindungan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada manusia, seperti melindungi dari terik matahari, angin kencang, penahan debu, dan juga peredam suara. Kedelapan, secara higienis. Manfaat penghijauan yaitu sebagai penyaring udara di mana pepohonan dapat menyerap karbon dioksida dan juga mengeluarkan oksigen. Yang kesembilan, edukatif. Pepohonan dari hasil penghijauan mampu untuk menjadi laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai media belajar dan juga penelitian. Kemudian yang ke-10, secara rekreatif, yaitu mempunyai daya tarik estetis tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan juga hiburan. Dan yang terakhir ke-11, ekonomis. Secara ekonomis adalah pohon-pohon hasil penghijauan dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, termasuk tanaman bunga, buah, batang, akar, dan bagian-bagian pohon lain yang dapat dijual. Setelah tadi manfaat, kemudian sekarang tujuan. Sebenarnya tujuan dan manfaatnya itu hampir sama. Tujuan yang pertama adalah perlindungan atau protektif, seperti adanya angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu yang melekat di struktur bumi,
dapat kita hindari melalui beberapa pohonan. Kemudian yang kedua, keindahan atau estetika. Pepohonan mempunyai berbagai macam bentuk dari yang besar sampai yang kecil, dapat menciptakan keindahan tersendiri bagi orang yang melihatnya. Yang ketiga, kesehatan atau hygiene. Misalnya pada siang hari, pohon menghasilkan oksigen dan sangat diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Sebaliknya, dapat menyerap karbon dioksida, yaitu gas kotor hasil pembuangan sisa pembakaran. Yang keempat, rekreasi dan pendidikan atau edukatif. Beragam jenis pohon yang ditanam di kota merupakan laboratorium alam. Dapat digunakan sebagai tempat belajar mengenal tanaman dari berbagai aspeknya. Yang kelima, tempat satwa. Tujuan penghijauan yang terakhir adalah untuk tempat-tempat satwa yang hidup di sekitarnya agar semakin lestari. Sebagaimana hal ini ialah cagar alam. Kemudian next ke slide berikutnya, yaitu contoh penghijauan di berbagai negara. Contoh yang pertama adalah Cina atau Tiongkok. Petanya sudah ada yang berwarna pink. Di Cina, program penanaman kembali dilakukan secara ekstensif dan sudah ada sejak tahun 1970-an. Bahkan program tersebut telah berhasil secara keseluruhan. Jadi, kita bangsa Indonesia yang agraris sebaiknya bisa mencontoh negara lain seperti Cina. Kemudian, yang kedua adalah negara Kanada. Di peta berwarna kuning. Sekitar 9% hutan di bumi ada di negara Kanada. Kanada banyak memiliki kebijakan. Pemerintah juga mewajibkan penanaman pohon setelah panen ke hutan publik. Setelah tadi adalah bab yang pertama penghijauan, kemudian yang bab kedua. Yuk simak materi bab kedua dan jadilah pendengar yang baik. Pemilahan sampah. Pada bab pemilahan sampah dibagi menjadi 4 subbab. Subbab pertama pengertian, kedua jenis, ketiga metode pengelolaan sampah, dan keempat adalah contohnya. Kemudian langsung saja, yang pertama pengertian. Sampah atau limbah merupakan zat atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan, karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita itu banyak sampah, berarti kualitas lingkungan kita itu menurun. Kemudian, pemilahan sampah sendiri merupakan kegiatan penting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya, mulai dari rumah-rumah hingga industri. Jadi pemilahan sampah itu biasanya banyak terjadi di rumah-rumah ataupun beberapa industri. Kemudian, jenis atau pengelompokan. Jenis atau pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah organik sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang basah dan yang kering. Limbah organik basah memiliki kandungan air yang cukup tinggi, seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Sementara itu, limbah organik kering memiliki kandungan air yang relatif sedikit seperti dedaunan kering dan potongan-potongan kayu. Limbah organik dapat diolah menjadi kompos melalui kegiatan composting dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Jenis yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Namun sampah ini dapat dijadikan sampah komersial dan laku dijual untuk dijadikan produk lain. Namun harus diolah terlebih dahulu dengan cara sanitary landfill, pembakaran atau incineration atau penghancuran pulverization.
Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.